Salam. Bisa mendengar suara saya ya? Ya. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai presentasi ilmiah. Saya akan share screen PowerPoint-nya. Materinya belum saya kirim ya kayaknya ya. Ya, nanti saya habis ini dikirim. Ya, kelihatan ya. Kelihatan nggak ini di HP? Oh, kelihatan. Ya, jadi setelah proses penelitian, Anda menyiapkan atau berkewajiban melakukan presentasi ya, presentasi. Di samping menulis laporan ya. Kalau sebagai mahasiswa ya menulis laporannya sebagai hasil penelitiannya dalam bentuk skripsi atau laporan KP ya. Tapi kalau misalnya dan presentasinya di depan ya itu dalam bentuk seminar dan sidang. Nah, kalau di luar mahasiswa ya tetap seperti itu, termasuk dosen, peneliti, kemudian peneliti yang ada di lembaga nasional tertentu begitu. Nah, bagaimana cara kita mempersiapkan presentasi ilmiah? Nah, tentu presentasi ilmiah ini sedikit berbeda dengan presentasi yang non ilmiah ya, meskipun mungkin secara prinsip sama. Tapi kita bisa mempelajari nanti bagaimana persiapan-persiapan apa yang harus dilakukan agar penelitiannya atau presentasinya itu lebih mudah diterima oleh audiens. Ya, jadi dalam presentasi ilmiah yang ditampilkan adalah tidak sekedar ringkasan ya, tapi poin-poinnya saja gitu. Kalau Anda menulis di skripsi nanti ya, nanti juga akan diminta ringkasannya dalam bentuk artikel jurnal. Kemudian juga harus dipresentasikan dalam bentuk poin-poin yang tentunya secara materi mahasiswa sudah harus menguasai, sehingga apa? Sehingga mahasiswa tidak perlu melihat ke dalam naskah atau slide-nya. Jadi ini perlu disederhanakan, tidak semua isi artikel dimasukkan dalam presentasi. Naskah artikel tidak sama dengan presentasi, dan membaca tidak sama dengan mendengar. Maksudnya apa ini ya? Nanti kita lihat. Nah, maka supaya presentasi ilmiahnya bisa berjalan dengan baik, maka ada 3P. Ya, kita hafalkan sejenak. Kita hafalkan selama 5 detik, 3P. Plan, prepare, presented. Nah, direncanakan, disiapkan, dan dipresentasikan. Nah, mudah ya, pokoknya diingat aja ini, 3P. Ada persiapan, ada perencanaan, ada persiapan, dan ada presentasi. Nah, ini kita lanjut aja ini, skip. Ya. Nah, bagian yang pertama, yaitu perencanaan. Kita harus tahu siapa audiensnya. Ya. Audiensnya harus kita cari tahu sebelumnya. Ya. Tentu kalau Anda mempresentasikan hasil penelitian skripsi atau penelitian yang masih di nuansa kampus atau di universitas, misalnya Anda dapat dana dari Dikti untuk meneliti, ya kan ada ya dana PKM, program kreativitas mahasiswa untuk meneliti gitu ya. Itu Anda sudah pasti tahu audiennya ya mahasiswa, kalau enggak dosennya, kalau enggak penilainya ya. Jadi masih bisa ditebak, tapi bisa jadi suatu saat Anda harus memberikan presentasi yang audiensinya itu atau pesertanya itu dari berbagai macam golongan ya, baik dari yang berbeda secara sosial atau secara keilmuan. Itu. Ini harus diketahui dulu ya. Kemudian waktu yang diberikan untuk presentasi, manajemen presenter terhadap waktu presentasi. Nah, ini juga harus perlu dipertimbangkan. Bagaimana caranya supaya Anda bisa berpresentasi dengan baik dalam waktu maksimal 10 menit misalnya, seperti itu ya. Karena biasanya di sidang skripsi atau di seminar skripsi atau di konferensi ilmiah, mereka hanya diberi waktu sekitar paling lama 10 menit gitu. Nah, ini tentu kita harus berpikir, kita harus merencanakan kira-kira dalam waktu 10 menit itu saya sudah harus menyampaikan apa saja. Kemudian jenis alat presentasi, visual, audio visual, dan campuran. Nah, ini
sangat disarankan jenis alat presentasi visual, audiovisual, dan campuran multimedia. Apalagi Anda mahasiswa yang banyak belajar dengan ilmu komputer, maka istilah multimedia bukan hal yang asing ya, seperti itu. Ya, masih dalam waktu. Nah, biasanya di software-software presenter seperti PowerPoint pun sudah ada fitur-fitur untuk men-setting ya, men-setting waktunya. Atau misalnya tidak men-setting tapi memberikan informasi, misalnya di bagian sebelah kanan bawah misalnya ada timernya misalnya, atau di kanan atas diinfokan timer dan sebagainya. Tergantung softwarenya. Ini pinter-pinternya kita saja bagaimana mempersiapkannya di program PowerPoint atau program presenter lainnya. Kemudian metode pembuatan materi presentasi. Nah, kalau tadi 3P, sekarang 3S ya. Select, synthesize, dan simplify. Apa itu select? Select itu memilih poin-poin penting yang ada pada artikel. Nah, kalau synthesize, mengemas informasi penting dari artikel sesuai waktu yang diperlukan. Ya. Memilih poin, ya, kemudian poinnya sudah diambil, juga harus dipikirkan. Kira-kira waktunya cukup nggak ini ya? Seperti itu, sesuai waktu yang diberikan. Kemudian simple. Simplify ya, sederhana, menyajikan datanya sederhana. Jangan terlalu banyak kalimat ya, huruf dan sebagainya. Tapi poinnya apa? Misalnya Anda memberikan data, ya jangan diberikan data mentahnya, tapi hasil analisanya. Misalnya dalam bentuk grafik. Grafik Anda tempelkan di slide, plek, sudah. Habis itu Anda jelaskan ya, seperti itu. Tentu kalau Anda sudah persiapan, itu menjadi lebih mudah. Kemudian tahapan yang kedua, yaitu prepare with care ya, atau persiapan ya. P yang kedua ini ya. Hindari terlalu banyak detail, singkatan atau singkatan ya. Tujukan pada seluruh audiens, gunakan bahasa Indonesia. Ini kalau dalam Anda presentasi bahasa Indonesia. Nah, kenapa kok Anda diminta untuk menghindari singkatan? Karena bisa jadi untuk audiens yang bermacam-macam levelnya atau yang kondisinya yang berbeda ya, baik sosial maupun keilmuannya, maka kadang membingungkan. Kalau misalnya Anda menggunakan singkatan UML, nah ternyata yang ada audiennya ada mahasiswa dari teknik mesin misalnya atau dari teknik elektro, nggak paham apa itu UML misalnya gitu ya. Anda menggunakan istilah yang lain misalnya AI misalnya. Anda mungkin biasa menerima istilah AI, AI, artificial intelligence. Nah, tapi kalau mahasiswa ekonomi mungkin bingung seperti itu. Nah, maka hindari singkatan. Kemudian teksnya baku, ya, karena yang poin-poinnya sudah kita susun, gunakan teks baku. Isi dari presentasi biasanya 3 hal utama ini: pendahuluan, pesan, dan kesimpulan. Atau isi ya, pesan itu maksudnya isi. Pendahuluannya apa? Kalimat pendahuluannya bisa berupa latar belakang, kemudian masalahnya apa, kemudian latar belakangnya bagaimana, dan bagaimana cara menyelesaikannya ya. Kemudian isinya apa, misalnya menggunakan metode apa untuk menyelesaikan masalah, gitu ya. Datanya apa saja yang selama penelitian tersebut dilakukan. Oh, misalnya datanya melalui observasi atau kuesioner atau pengamatan atau metode eksperimen dan sebagainya seperti itu. Kemudian di sini di kesimpulan poin-poin yang memuat ringkasan poin utama. Nah, apa ini kesimpulannya? Apa manfaat dari penelitiannya? Hasilnya bagaimana? Seperti itu ya. Apakah masalahnya sudah selesai dengan penelitian yang telah dilakukan, yang sudah dijelaskan dalam isi utama, misalnya seperti itu. Kalau perlu diberikan saran di sini juga tidak ada masalah ya, karena beberapa kadang di penelitian juga ada yang namanya pengembangan-pengembangan. Nah, suatu misal Anda bikin cuci tangan otomatis menggunakan sensor suara misalnya ya, gitu ya. Ternyata ada yang kurang. Oh, ternyata kalau dalam jarak sekian alatnya
tidak berjalan dengan baik misalnya. Nah, maka itu dimasukkan sebagai saran dalam kesimpulan. Misalnya untuk efektif gunakan atau setting alat seperti ini dan sebagainya seperti itu. Atau bisa jadi saran itu berupa penelitian lanjutan ya. Penelitian lanjutan. Anda ingin membuat sistem informasi akademik dengan menggunakan misalnya metode apa begitu ya. Kemudian diberi saran, ini bisa dikembangkan ke sistem akademik yang bersifat mobile, misal seperti itu. Ya, itu ya. Baik, kita lanjut ya. Next ya. Persiapan alat bantu visual ya. Nah, ini penggunaan alat bantu visual tujuannya untuk menarik penonton. Nah, termasuk saya ini menggunakan alat bantu visual dalam bentuk fitur-fitur yang ada di dalam PowerPoint ya. Ada efeknya, ada warna-warninya ya, ada fontnya bisa dibesar kecilkan, bisa ditambahkan gambar dan sebagainya. Kemudian slide ya. Teks tidak harus dibaca oleh semua presenter. Nah, kalaupun misalnya Anda memberikan teks ya, misalnya berisi kutipan atau misalnya teori dan sebagainya, hipotesis tertentu misalnya, maka itu tidak selalu harus Anda baca ya, Anda jelaskan saja. Anda jelaskan pun tidak ada masalah gitu. Kemudian software komputer. Nah, ada kalanya suatu saat Anda perlu memberikan presentasi yang ada simulasinya. Nah, tentu kalau simulasi tidak bisa ditampilkan di dalam PowerPoint ya. Ya boleh-boleh saja Anda siapkan software komputer tertentu yang sifatnya untuk menjelaskan mengenai topik yang akan Anda terangkan gitu. Nah, biasanya kalau di seminar atau di sidang skripsi ya, kalau sudah selesai presentasi yang teorinya, kalau sudah langsung praktek ya, maksudnya langsung mempresentasikan program yang dibuat gitu ya. Jadi tidak usah menunggu izin dan sebagainya, itu sudah selesai, saya akan langsung mempresentasikan programnya. Nah, nanti biasanya tanya jawabnya ada di terakhir ya. Nah, ini mengapa perlu visual? Nah, di situ ada apa itu istilah picture is worth a thousand word ya. Sebuah gambar bermakna 1000 kata-kata. Melihat foto atau melihat gambar saja manusia atau orang sudah bisa menafsirkan kira-kira apa ini yang terjadi ya. Anda melihat foto orang yang sedang menangis, tafsirannya udah mudah ya. Oh, ini sedang sedih. Oh, dia sedang menangis. Oh, dia sedang kehilangan sesuatu dan sebagainya dan sebagainya. Tapi apabila itu dituliskan dengan kata-kata mungkin akan sangat panjang. Jadi dengan penggunaan hal-hal yang bersifat visual, baik gambar maupun foto ya, itu akan memudahkan kita untuk memberikan presentasi. Nah, salah satunya fungsinya adalah membuat penonton atau audiens memperhatikan presenter, menyajikan data dengan benar dan mudah dipahami. Nah, misalnya ini ya, ini ada ilustrasi, ada grafik dan sebagainya. Ya, sudah diberikan saja ini gambarnya. Nanti presenternya tinggal menjelaskan makna atau maksud dari data ini. Kemudian dengan adanya sesuatu yang bersifat visual, menyampaikan pesan penting tanpa membaca catatan. Ya, itu ya. Nah, di halaman chat, silakan absensi Zoom dengan mengisi di form yang sudah saya siapkan. Tetapi jangan lupa tetap harus mengisi kolom komentar di portal SiAkad sebagai bentuk kehadiran kuliah ya di SiAkadnya. Ya, baik, saya lanjutkan.
Apalagi ini slide selanjutnya. Presentasi pemahaman penonton atau audien. Biasanya kalau sudah mendengar dan melihat pemahamannya 50% ya. Mendengar saja 20%, melihat 30%. Nah, kalau digabungkan cukup cukup baik ya, memberi pemahaman yang lebih. Tips menyusun slide ya. Jangan terlalu banyak konten dalam satu slide. Artinya tidak padat begitu ya, tidak padat. Ya mungkin konten boleh kalau Anda atur tapi dengan cara yang apik gitu ya. Tapi jangan terlalu rame gitu ya. Ukuran slide segi 4 dengan ukuran rasio standar. Standar ini biasa di program presenter biasanya memberikan fitur seperti ini ya. Mau yang 4:3 atau yang 16:9 gitu. Disesuaikan saja. Kemudian gunakan huruf yang cukup besar ya, yang bisa dibaca ya. Jadi sembari Anda membuat konten di dalam slide, Anda juga sesekali harus mengecek di F5 ya, apa itu untuk menampilkan slide-nya itu kira-kira sudah tampak belum ya. Pilih kombinasi warna yang baik, biru putih atau hijau kuning ya, jangan hitam sama merah. Kontras, jangan hijau ketemu biru misalnya, nggak kelihatan ya. Tapi kalau misalnya background Anda terang, tulisannya yang gelap. Kalau background-nya pengen yang gelap, tulisannya yang lebih terang. Gitu. Jadi supaya pesannya terbaca. Kemudian ingat, batas waktu tidak lebih dari 120 kata per menit. Slide informasi, satu slide per menit. Nah, ini boleh-boleh saja. Misalnya Anda memang di di apa itu dibatasi waktunya ya. Kalau misalnya dibatasi waktu maksimal 10 menit, ya kira-kira Anda bisa menjelaskan kalau misalnya satu slide 1 menit, ya berarti Anda membuatnya 10 slide begitu. Terlalu banyak slide, persiapan yang buruk ya, ini sama dengan persiapan yang buruk juga. Artinya apa? Jangan-jangan yang tidak terlalu penting itu ditampilkan juga di slide, misal seperti itu ya. Kemudian mulailah presentasi, presented with care ya. Yang ketiga, presenter yang baik harus dapat membuat penonton audiens memperhatikan presentasinya. Nah, bagaimana caranya supaya audiennya fokus di dalam presentasi Anda? Nah, meski demikian, meskipun Anda sudah membuat presentasi yang baik, tetapi kalau Anda secara body language ya, secara personal, atributnya kurang menarik ya, maka audiennya pun juga akan kurang merespon juga ya, seperti itu. Nah, ini suatu misal, ini ada contoh, Bapak ini sudah berpakaian rapi ya, mempresentasikan dengan baik, kemudian energik ya, memberikan informasi kepada audiensnya. Berbicara dengan baik, atur slide dengan benar, persiapkan tanya jawab tepat waktu, dan mulailah presentasi. Sama dengan presentasi saya yang sore ini, waktu saya hanya 30 menit. Kenapa 30 menit? Karena saya menggunakan Zoom dengan akun yang free. Kenapa kok menggunakan akun yang free? Karena di kampus sedang lockdown ya, jadi hostnya belum aktif ya, seperti itu. Jadi gimana caranya, saya berpikir, gimana caranya dalam waktu 30 menit, ini saya harus selesai menerangkan slide yang ada. Gitu. Nah, sekarang sudah 17.20. Berarti tinggal 10 menit lagi. Kemudian presentasi ilmiah, apa yang harus dilakukan? Opening, ya, perkenalan, ini seperti biasa. Perkenalan, nama saya bla bla bla, dari ini bla bla bla, mau menjelaskan mengenai ini, judulnya, dan sebagainya. Kemudian presenting, porsi waktu terbanyak untuk menyampaikan artikel ilmiah. Perkenalan mungkin cuma 1 menit kurang ya, perkenalan toh sudah tahu biasanya audiensnya. Terutama kalau ada moderatornya, biasanya moderator sudah memberikan perkenalannya, ini siapa yang akan berbicara.
Kemudian closing, sampaikan poin-poin kesimpulan secara ringkas dan ucapkan terima kasih. Nah, jangan lupa mengucapkan terima kasih ya, meskipun dalam sidang skripsi sekalipun, terima kasih kepada teman-teman, terima kasih kepada Bapak Ibu dosen ya, terima kasih kepada sudah mendengarkan presentasi saya dengan baik dan sebagainya. Begitu juga kalau misalnya penelitian Anda itu memperoleh dana dari institusi lain ya, bukan dana pribadi Anda. Artinya ada lembaga yang memberikan Anda dana untuk penelitian. Nah, Anda sebaiknya memberikan ucapan terima kasih ya. Terima kasih kepada lembaga ini yang telah membiayai penelitian saya selama ini, misal seperti itu ya. Itu pun juga ucapan itu juga perlu disampaikan juga dalam artikel jurnal yang Anda tulis. Bagaimana presentasi yang buruk? Nah, ini melupakan topik. Nah, ngomongnya apa, yang topiknya apa, yang diomongkan apa. Nah, gitu. Atau mungkin dia lupa kali ya. Dia harus memberikan presentasi A, ternyata dia berbicaranya B. Terlambat. Nah, ini jangan sampai terlambat ya, datang terlambat. Beberapa tahun yang lalu ada 5 orang yang mau sidang skripsi terlambat, ya akhirnya di-cancel ya. Kemudian mempersiapkan presentasi spontan, nggak ada persiapan. Nah ini, kalau bisa sedapat mungkin harus ada persiapannya ya. Harus ada persiapan, jangan spontan. Kemudian mempersiapkan presentasi dengan target audiens yang salah. Nah ini karena tidak belum melakukan suatu pengecekan audiens ya, yang di awal tadi ya. Penuh dengan tulisan, presenter berbicara sendiri. Nah ini ilustrasinya. Sudah ada slide-nya, dia masih baca kertasnya ya. Atau seperti ini, dia menghadap ke slide-nya ya, tidak menghadap ke audiens, sehingga tidak ada keterikatan antara presenter dengan audiens. Atau seperti ini ya, yang di bawah ini sambil chatting. Wah, ini tentu attitude-nya kurang, jangan ditiru ya, sedang presentasi ada telepon masuk diterima. Apalagi ngechat ya, seperti itu. Nah, ini tidak ada respon ya. Yang ini ngomong apa, jadi audiennya malah asik dengan dunianya sendiri. Kemudian bagaimana presentasi yang baik? Ini contohnya. Nah, inilah kira-kira ya. Anda bisa lihat di sini dibandingkan dengan yang sebelumnya, bajunya lebih rapi ya. Kemudian lebih percaya diri ya, energik ya, senyum ya, selalu senyum. Kemudian energik, mengarahkan pandangan ke audiens, menggunakan tool yang diperlukan, misalnya ini apa ini namanya, pointer ya, pointer. Kalau Anda beli pointer ini harganya murah ya, 75.000 lah ya, tapi bisa buat dipakai untuk banyak hal ya. Tampilan presentasinya bagus, tulisannya besar. Nah, seperti ini. Ini yang bisa kita amati sehingga bisa tiru ya, seperti itu. Jadi interaktif antara presenter dengan audiens cukup tinggi. Ya, terima kasih. Saya menghabiskan waktu 25 menit. 5 menit lagi saya akan mendapat teguran dari Zoom bahwa waktu Anda akan habis. Gitu ya. Silakan kalau ada yang bertanya, karena pada minggu lalu saya memberikan informasi kalau pertemuan ini juga diisi diskusi juga. Apa sudah masuk kerja ini? Sebagian, kalau saya belum, Pak. Oh, ada yang masih di rumah ya. Ya, kampus ini sekedar informasi saja. Ini sejak Senin kemarin sampai dengan Kamis hari ini kampus benar-benar di lockdown karena ada beberapa staf yang positif COVID. Jadi saya juga nggak bisa ke kampus ya. Tapi insya Allah Jumat besok sudah boleh ya, sudah normal lah ya. Tetap Ya, muka gitu, Pak.
ya buka besok Jumat ya. Kita juga berdoa ya, semoga cepat berlalu ini seperti ininya, biar di semester awal, semester genap nanti bisa masuk dengan normal. Ya, kalaupun misalnya ada batasan-batasan, setidaknya untuk mata kuliah tertentu bisa masuk, seperti praktikum ya. Ya, Pak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa mengisikan absensi di link chat yang sudah saya berikan. Jangan lupa pula mengisi komentar yang ada di portal Siakat. Siap, Pak. Selalu jaga kesehatan ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oh ya, warahmatullahi webcamnya ya. wabarakatuh. Webcamnya dinyalakan dong webcamnya. Nah, gitu biar kelihatan nih. Yang sudah mandi kan yang, wih cakep-cakep sudah mandi. Oh, ini ada yang masih di kantor itu ya. Masih ada yang rebahan juga ini. Ya, terima kasih ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.